Pernah nggak merasa hidup benar-benar mentok? Semua jalan buntu, orang bilang udah nggak mungkin? Nah, justru di titik itu sebenarnya ada rahasia besar yang Allah siapkan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya konten seperti ini bisa terus hadir, jadi amal jariah buat kita semua. Pernah nggak di satu titik hidup kita sudah berusaha keras, tapi tetap saja gagal? Rasanya seolah semua pintu tertutup rapat. Hidup memang nggak selalu lurus. Ada masa kita sudah belajar siang malam, bekerja tanpa henti, bahkan mencari bantuan orang lain, tapi hasilnya nihil. Rasa kecewa bercampur dengan capek, akhirnya muncul bisikan. Mungkin memang sudah nggak bisa. Di titik itu, banyak orang mulai goyah. Apakah ini akhir? Apakah jalan sudah habis? Padahal, dalam pandangan Allah, mentok bukanlah akhir. Justru saat semua jalan tertutup dari manusia, disitulah Allah ingin kita menoleh ke atas. Seakan Allah sedang berkata, "Sekarang, gantian minta langsung sama aku." Bukan lagi soal usaha yang terlihat, tapi soal kesadaran siapa yang sebenarnya berkuasa membuka jalan. Mentok itu tanda, bukan hukuman. Kalau dipikir-pikir, saat kita masih punya banyak pilihan, kita jarang benar-benar ingat kepada Allah dengan sepenuh hati. Tapi ketika semua pintu tertutup, hati kita jadi jernih. Kita sadar, tidak ada daya, tidak ada penolong kecuali Allah. Disitulah muncul rasa paling dalam, rasa butuh yang murni, dan justru itu yang paling Allah tunggu. Jadi, jangan buru-buru menyerah ketika hidup serasa buntu. Boleh jadi, itu bukan tanda kegagalan, tapi undangan untuk naik kelas dalam iman. Allah ingin kita berhenti bersandar pada manusia dan mulai bersandar penuh kepadanya. Saat itulah sebenarnya sebuah awal baru sedang disiapkan, meski kita belum melihat jalannya. Kalau manusia sudah bilang mustahil, apakah kita masih percaya Allah bisa? Inilah yang dialami Nabi Zakaria. Secara medis, istrinya divonis mandul, dan beliau sudah lanjut usia. Semua orang berkata, tidak mungkin lagi punya keturunan. Situasi itu sama seperti kita ketika dokter berkata, tidak ada harapan, atau ketika orang-orang sekitar menertawakan impian kita. Di mata manusia, selesai. Tapi Nabi Zakaria tidak berhenti divonis manusia. Beliau justru bangkit, mendirikan sholat dengan penuh kekhusyukan. Sholat bukan sekedar gerakan, tapi penghubung langsung kepada Allah. Dari situ beliau berdoa, menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memilih Asmaul Husna sesuai kebutuhannya. Al-Wahhab, sang pemberi tanpa batas. Karena manusia membatasi, Nabi Zakaria berbalik kepada Allah yang tidak mengenal batas. Doa yang lahir dari hati mentok langsung menembus langit. Nabi Zakaria berdoa dengan pengakuan, "Ya Allah, manusia bilang aku mustahil punya anak, tapi aku meminta hanya kepadamu, yang tidak pernah terbatas dalam memberi." Doa sederhana, tapi tulus dari hati yang paling dalam. Dan Allah jawab seketika. Malaikat datang membawa kabar gembira. Beliau akan punya anak bernama Yahya. Anak itu lahir sehat, membuktikan bahwa apa yang mustahil di mata manusia, mudah bagi Allah. Inilah pelajaran besar buat kita hari ini. Ketika semua pintu tertutup, bukan berarti akhir. Itu justru tanda pintu Allah terbuka lebar. Nabi Zakaria mengajarkan, jangan berhenti pada vonis manusia. Cari jalan ke Allah lewat sholat, doa, dan menyebut namanya sesuai kebutuhan. Kalau Allah sudah berkehendak, satu kalimatnya saja cukup untuk mengubah yang mustahil menjadi nyata. Siapa sih yang nggak ingin doanya cepat dikabulkan? Seringkali kita berdoa lama tapi merasa belum ada jawaban. Lalu muncul pertanyaan, apa ada cara agar doa lebih dekat dengan jawaban Allah? Al-Quran sudah memberi rumusnya. Rumus itu sederhana, dekatlah kepada Allah dengan takwa. Takwa bukan hanya soal takut, tapi hidup sesuai petunjuknya, baik dalam ibadah pribadi, hubungan sosial, maupun keluarga.
takwa itu punya 3 jalur utama. Pertama, jalur ibadah ritual. Sholat, tahajud, doa di waktu sepi, semua ini bukan hanya kewajiban, tapi cara paling langsung untuk tersambung dengan Allah. Kedua, jalur ibadah sosial. Sedekah, meski kecil, tapi lahir dari hati ikhlas, bisa jadi sebab turunnya pertolongan. Dan ketiga, jalur keluarga. Di sini, Allah sangat memperhatikan bakti seorang anak pada orang tuanya. Ridho Allah begitu dekat dengan ridho orang tua. Jadi, doa bukan hanya soal ucapan, tapi juga soal amalan. Kalau kita ingin doa lebih cepat dikabulkan, lengkapi dengan amal nyata. Bangun tahajud, sisihkan sedikit rezeki untuk sedekah, atau sekadar membuat orang tua tersenyum bahagia. Semua itu jadi pintu-pintu yang mempercepat terkabulnya doa, karena Allah tidak hanya mendengar ucapan, tapi juga melihat kesungguhan dalam tindakan. Inilah kunci yang dilupakan banyak orang. Banyak yang hanya mengandalkan doa tanpa memperhatikan takwa. Padahal, doa itu akan lebih kuat bila ditopang ibadah, sedekah, dan bakti. Rumus Nabi Zakaria jelas, sholat dulu, doa dengan tulus, lalu sertai amalan. Maka yang mustahil pun bisa jadi nyata. Rumus ini tidak hanya untuk Nabi, tapi untuk semua orang beriman. Tinggal kita mau praktikkan atau tidak. Kadang jalan keluar bukan dari kekuatan kita, tapi dari amal yang Allah lihat. Ada kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Batu besar menutup mulut gua, dan mereka bertiga sudah berusaha mendorongnya bersama-sama, tapi tetap tak bergeser. Kekuatan fisik mentok, akal pun buntu. Situasi itu mirip dengan kondisi kita ketika semua ikhtiar sudah habis, tapi masalah tetap tidak bergeser. Saat manusia tak bisa lagi, saat itu Allah minta kita gunakan senjata lain, doa lewat amal. Mereka bertiga sepakat, ini tanda dari Allah, kita harus berdoa dengan amal yang paling tulus. Maka masing-masing menceritakan amal ikhlas yang pernah mereka lakukan. Salah satunya berdoa dengan kisah baktinya kepada ibunya. Setiap malam sebelum tidur, ia menyiapkan susu untuk sang ibu. Suatu malam, ibunya tertidur dan ia rela menunggu sampai larut hanya agar bisa memberikan susu langsung begitu ibunya terbangun. Doa yang lahir dari amal tulus punya kekuatan luar biasa. Pria itu berdoa, "Ya Allah, jika Engkau ridha dengan amal baktiku kepada ibuku, maka bukakan jalan keluar untuk kami." Seketika, batu besar yang tadinya tak bergeser sedikit pun mulai bergeser perlahan. Mereka pun akhirnya bisa keluar dari gua dengan selamat. Inilah bukti bahwa amal kecil, bila ikhlas, bisa menjadi penyelamat di saat kita benar-benar terjepit. Kisah ini mengingatkan, Allah tidak menilai besar kecilnya, tapi keikhlasannya. Bakti kepada orang tua, sedekah meski sedikit, atau ibadah sederhana tapi konsisten, semuanya bisa jadi alasan Allah mengangkat masalah kita. Maka jangan remehkan amal kebaikan, sekecil apapun. Karena mungkin saja doa yang kita panjatkan hari ini baru akan dikabulkan lewat amal tulus yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mentok bukan berarti akhir, justru sering jadi awal dari sesuatu yang baru. Kalau kita merasa buntu, jangan buru-buru menyimpulkan Allah tidak peduli. Justru itu saat Allah sedang mengetuk hati kita, berhentilah bersandar pada manusia, sekarang bersandarlah penuh padaku. Dari titik nol itu, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang lebih indah dari perkiraan kita. Ada kunci sederhana untuk membuka pintu harapan itu. Mulailah dengan sholat, karena itu penghubung langsung dengan Allah. Lalu sebut namanya sesuai kebutuhan kita, Ar-Razzaq untuk rezeki, Al-Alim untuk ilmu, Al-Wahhab untuk pemberian tanpa batas. Setelah itu, lengkapi dengan sedekah sekemampuan dan bahagiakan orang tua. Jangan tunggu besar, lakukan dari yang kecil, tapi konsisten. Ingat, orang beriman tidak mengenal kata pesimis. Putus asa, pesimis, bahkan pikiran untuk menyerah total itu bukan sifat seorang mukmin. Allah sendiri menegaskan, tidak ada alasan bagi hambanya untuk berputus asa dari rahmat-Nya. Sebab selama masih bisa menyebut nama Allah, masih ada harapan. Bahkan di saat paling gelap,
doa bisa jadi cahaya yang mengantarkan kita pada jalan keluar. Maka, apapun kondisi kita hari ini, jangan berhenti berharap. Kalau sedang susah, doa dan amal baik akan jadi jalan keluar. Kalau sedang lapang, tetap lakukan agar ketika ujian datang, kita sudah punya bekal amal yang bisa menjadi penolong. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Yang perlu kita lakukan hanya mendekat, meminta, dan berserah. Maka yang mustahil pun akan Allah buat menjadi nyata. Sahabat semua, setiap ujian pasti ada maksudnya. Kalau hidup terasa mentok, ingatlah kisah Nabi Zakaria dan 3 orang di gua. Jangan berhenti dirasa putus asa, tapi jadikan itu tanda untuk kembali pada Allah. Karena doa yang lahir dari hati paling dalam, ditopang dengan amal tulus, selalu punya jalan menuju jawaban. Sekarang saatnya kita sama-sama menguatkan iman. Mulai dari hal kecil, sholat tepat waktu, sedekah seikhlasnya, bahagiakan orang tua. Dari langkah kecil itu, Allah bisa bukakan jalan besar. Jangan pernah ragu, jangan pernah pesimis, karena bersama Allah selalu ada harapan. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar semakin banyak orang yang bisa dapat inspirasi, dan semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.